Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara Sumut 3, Junimat Girsang, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dengan tanpa syarat segera mengevaluasi kinerja Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Polisi RZ Pancaputra Simanjuntak. Pasalnya saat ini terlalu banyak kasus-kasus hukum di Sumut yang justru melibatkan oknum polisi sebagai tersangkanya. Hal itu menurut Junimat, menjadi rapot merah bagi Kapolda Sumut yang sudah menjadi keharusan menjadi bahan evaluasi untuk Kapolri. Kapolri sudah seharusnya segera mengevaluasi Kapolda Sumut ini, karena sudah terlalu banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan oknum polisi di Sumut ini sebagai tersangkanya, ini pun kasus yang baru terungkap. Kapolda ini sepertinya hanya terlihat tegas keluar tetapi lembek ke internalnya, bahkan cenderung euforia pencitraan, ujar Junimat Girsang kepada wartawan, Jumat tanggal 28 April tahun 2023, dalam siaran persnya. Lebih lanjut Junimat, menyinggung kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari seorang perwira menengah polisi di Polda Sumut atas nama AKBP Achirudin Hasibuan yang terjadi pada tanggal 21 Desember tahun 2022 lalu. Namun kasusnya baru ditindak, setelah viral di media sosial. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana akhir kasus ini tadinya jika tidak viral di media sosial? Mungkin saja tidak ditindaklanjuti. Wong anak perwira polisi kok. Sebaliknya kenapa Polda Sumut baru bertindak setelah viral? Apa mungkin sekelas Kapolda tidak mengetahui kasus ini sejak pasca kejadian? Atau jangan-jangan ada pembiaran? Dus terungkap pamen ini menimbun solar di gudang rumahnya. Ini yang baru terungkap. Mabes Polri wajib turun mengembangkan ini yang dugaan saya adalah sindikasi, tegasnya. Tidak hanya sampai di situ, Junimat juga mengaku tidak percaya kasus penganiayaan yang kini turut menetapkan AKBP Achirudin Hasibuan sebagai tersangka pembiaran itu, dapat diproses hukum secara profesional oleh Kepolisian Daerah Sumut. Saya masih tidak yakin kasus ini akan ditindak tuntas menyeluruh dengan profesional. Tersangka obstruction of justice-nya saja tidak ada, apa benar tidak ada? Ini menjadi pertanyaan besar tentunya. Bagaimana mungkin kasus yang sudah dilaporkan sejak Desember tahun 2022 dan baru ditindaklanjuti sekarang, tanpa ada upaya obstruction of justice di dalamnya, ungkap politikus yang adalah pengacara non-aktif karena perintah undang-undang itu. Selain itu, dirinya juga mengungkap kasus lainnya yang diduga melibatkan oknum polisi dan tak kunjung menemukan titik terang. Seperti halnya kasus dugaan bunuh diri Bribka Arfan Saragih yang disebut-sebut sengaja meminum racun sianida, setelah diduga terlibat dalam kasus penggelapan uang pajak senilai 2,5 miliar rupiah di UPT Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir. Yang mengatakan itu bunuh diri kan polisi, bagaimana dengan sejumlah kejanggalan dalam kasus itu yang dilaporkan oleh pihak keluarga? Pihak keluarga sangat mempercayai kalau korban itu dibunuh bukan bunuh diri, kata Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI itu. Selanjutnya, kasus oknum polisi Polsek Deli Tua berinisial Bribka P yang terbukti melakukan aksi pemerasan kepada pengguna jalan, dengan modus menuduh pengguna jalan melakukan pelanggaran. Serta dua kasus pedagang korban penganiayaan preman di Pasar Gambir Deli Serdang yang justru menjadi tersangka oleh Polsek Percut Seituan. Dan kasus 3 oknum polisi dengan inisial Bribka A,
Bribka B, dan Bribtu H, rampok sepeda motor warga Pancur Batu, dengan modus pengembangan perkara. Masih banyak lagi kalau mau kita urut, renungkan saja hanya di wilayah hukum Polda Sumut ada oknum polisi yang merampok motor warga. Belum lagi 5 oknum polisi yang mencuri barang bukti narkoba, mana peredaran narkoba dan judi juga saat ini semakin marak di Sumut. Tebang pilih penegakan hukum. Jadi sudahlah pepatah ikan busuk Kapolri itu kapan mau diterapkan di Polda Sumut ini, mosok saya musti bikin laporan khusus kepada Pak Presiden, tandas Junimat. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya, terima kasih.